Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Armila Aini Siregar dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum semester 1, Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan membahas tentang sumber hukum dan hubungan masyarakat, negara, dan hukum yang dibimbing oleh Bapak Zulkifli SH MH CLA. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang sumber hukum. Hukum memiliki definisi-definisi sebagai berikut, yaitu sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan agar manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, hukum Prancis dan hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum dan penguasa masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen undang-undang lontar, patuh tertulis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Adapun jenis-jenis sumber hukum yaitu sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti teologis, sumber hukum dalam arti filosofis, sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum yang umum dipakai adalah sumber hukum materi dan sumber hukum formil. Adapun sumber hukum materi, yaitu tempat dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti materi adalah sumber berasalnya substansi hukum, serta faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Adapun sumber hukum dalam arti formal secara umum yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi, yang kelima doktrin. Sebagai negara hukum, Indonesia mengambil banyak sumber untuk menetapkan aturan yang pas untuk kehidupan warga negaranya. Contohnya bisa kita lihat dari banyak sektor bahkan di sekitar, tetapi sumber tertib hukum yang ada di Indonesia cukup vital perannya. Kesimpulan dari sumber hukum yaitu sumber hukum yang ada di Indonesia ini dapat dijumpai di sektor keluarga hingga skala luas seperti level masyarakat, tetapi selalu dimulai dari Pancasila. Mengapa keberadaan hukum memerlukan masyarakat dan sebaliknya? Ya, karena hukum memerlukan subjek atau pelaksana, yaitu masyarakat. Begitupun sebaliknya. Karenanya, hukum itu sendiri dapat berfungsi pasif dan aktif dalam mengontrol setiap tindakan atau perilaku manusia, bertujuan untuk mengarahkan masyarakat ke dalam satu perubahan yang terencana dan lebih baik ke depannya. Ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari semua kelompok masyarakat. Yang kedua, pelanggaran hukum dijamin ringan. Yang ketiga, masyarakat memahami semua hak dan kewajibannya. Yang keempat, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan. Tujuan hukum dalam bernegara hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan hukum juga mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Tujuan hukum juga serta mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Sumber tertib hukum yang ada di Indonesia, yang pertama Pancasila. Pancasila menjadi sumber tertib hukum yang ada di Indonesia karena Pancasila mengandung nilai dan asas yang baik untuk kehidupan dan penyelenggaraan negara selama ini. Yang kedua yaitu Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 menjadi sumber ketertiban hukum yang ada di Indonesia karena Undang-Undang 1945 mengatur tertib hukum agar infrastruktur yang dibangun dapat menguntungkan masyarakat juga dan mencegah adanya praktik politik yang salah. Dan yang terakhir yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga menjadi sumber tertib hukum yang ada di Indonesia karena pemerintah memiliki hak untuk membentuk peraturan baru yang sifatnya tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar dan Pancasila.